kalian semua baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan aku Keke. Saat ini kita mau pergi, mau ke mall, mau ketemu dengan seseorang. Nanti aku akan buat video juga di sana. Aku akan tunjukin sama kalian aku mau ketemu dengan siapa. Oke, jangan kemana-mana ya guys. Saksikan terus ya. Kayaknya lumayan rame. Karena kebetulan hari Jumat. Biasanya di sini tuh kalau Jumat itu dari siang udah mulai macet. Tapi ya nggak semacet di Jakarta. Masih mending lah di sini tuh. Tapi kalau kata si abang sini udah macet. Tapi kalau kayak seperti kita yang biasa macet banget di Jakarta ini masih normal lah ya. Kita mau cari parkir dulu ya guys. Jangan kemana-mana. Saksikan terus perjalanan kami hari ini. Kita udah sampai di restoran, udah sampai di pavilion, udah ketemu dengan seseorang yang aku mau temui tadi. Aku mau cerita sedikit nih tentang perempuan ini, tentang wanita ini. Dia adalah salah satu wanita Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan. Sama nasibnya seperti aku, yang benar-benar sendirian di sini, struggle sendiri, ngurus baby sendiri, apa-apa sendiri. Makanya aku salut banget sama dia. Oke, kita temuin ya. Siapa namanya? Tara. Halo, namaku Ripka. Aku 30 tahun, punya satu suami dan satu bayi. Iyalah, masa suaminya lebih dari satu ya, Mbak? Oke. Oke, nah Ripka, gimana cerita dong, gimana ceritanya sampai kamu tuh ada di sini? Oke, ceritanya gimana ya Mbak? Dari mana ya ceritanya? Bingung saya. Kok tiba-tiba kamu ada di sini? Kamu ngapain aja gitu? Maksudnya kok bisa ada di sini tuh kenapa? Gitu? Kok bisa ada di sini? Kenapa? Karena saya milih cinta lebih dari keluarga. Nasib dia sama kayak aku guys. Jadi dia tuh nikah dengan orang sini, berkebangsaan Afrika Selatan. Nah sekarang akhirnya ditinggalin dia tuh semua keluarganya di sana, memilih cinta. Iya betul.
Cintaku berat di ongkos ya. Jauh banget soalnya guys. Ceritanya ya itu tadi ya Mbak, aku milih untuk tinggal sama suamiku di sini. Milih suami aku tercinta lebih dari bakso, mie ayam, pempek, terus apalagi Mbak, sebutin semuanya Mbak. somai, Gado-gado, ya, pecel, ya nasi kuning, aduh, nasi goreng, nasi gudeg, uduk, ya betul. ya pokoknya udah ditinggal semua, hempas. Milihnya suami. Oke, kamu di sini tuh sejak tahun berapa sih? 2019. Berarti udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Ya. Oke, aku cuma baru hitungan bulan. Jadi beliau ini lebih lama nih guys daripada aku. Sengsaranya lebih lama maksudnya. Terus nih satu Enggak lah lagi ya, kita kan bahagia Mbak ya, masa sengsara sih. sama ini. Bercanda. Makanan di sini gimana? Makanan, aduh Mbak, ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Makanan, aku sama sekali nggak cocok. Betul nih, 100% aku nggak cocok. Aku lebih mending makan masakan aku sendiri yang sedikit gagal, yang mungkin rasanya itu bener-bener nggak sama ya, sama yang biasa kita masak di sana. Tapi lebih mending daripada aku makan yang ada di sini. Apalagi kan suami aku bukan bule ya, suamiku kan Indian. Jadi makanannya itu ya itu aja gitu, dan mereka suka yang apa ya, kental kayak gitu. Kalau kita kan suka yang berair, maksudnya kalau kita makan nasi nggak pakai sesuatu yang berkuah ya, maksud saya itu bukan berair ya. Apa ini berair? Itu rasanya kurang mantap, dan apalagi kalau nggak ada kerupuk. Iya. Please, ini gini doang. Aku mau cerita loh tentang masalah kerupuk nih ya. Ini Ya. pengalaman aku di sini. Saking nggak ada kerupuknya guys di sini, tahu nggak apa yang aku lakukan? Apa, Aku Mbak? beli itu loh, keripik kentang gitu kayak Lay's, Oh. itu buat jadi Ya. Biar rame. Makanya kalau nggak kriuk-kriuk Bener banget. nggak asik ya. Bener banget, Kita bener itu bener-bener Indonesia. Udah deh. Mbak, gimana ya Mbak? Kita kan Indonesia banget ya. Kok kita milih tinggal di sini sih? Nggak tahu. Kayaknya ada yang salah konslet Mbak sama kita kayaknya. Iya nggak? Enggak. Makanya ya, kita tuh kadang gini, kalau kita di WhatsApp grup gitu ya, suka cerita-cerita juga, aduh makanan, apalagi ada yang jualan, dan tempatnya itu jauh di Johannesburg gitu kan. Iya. Beda kota sama kita gitu. Jadi aduh kalau deket enak banget, beruntungnya Betul. mereka dibandingkan kita Iya. gitu kan. Jadi banyak yang jual kayak Asian food atau mungkin juga bahan-bahannya, bumbu-bumbunya kita, tapi mereka itu jualnya di ibu kota, bukan di kota tempat tinggal kita. Nah, Bukan di desa. kita di desa Mbak. Enggak ya, kita sebetulnya kok di kota Durban ini bagus banget. Kita punya banyak pantai, boleh ya kalau yang lagi kelebihan rezeki main-main ke tempat kita ya. Temenin Nanti bolehlah kita jadi Tour guide-nya. ya. Kita seperti di Bali kalau misalnya di Indonesia ya, tapi nggak bener-bener kayak Bali. Jadi masih kalau di antara Jakarta sama ibaratnya kayak kota Semarang gitu kali ya, jaraknya ya 600 km itu kan sekitar Iya. Kalau naik pesawat kita ke sana sekitar 1 jam. ya 45 menit, nggak sampai 1 jam. Iya pokoknya Iya. sekitar 1 jam. 1 jam lah, sama take off-nya, sama landingnya. Ribet-ribetnya. Iya. Makanya, nah ini dia. Aku mau cerita juga nih guys sama kalian. Jadi pertama kali aku ketemu sama beliau ini, sama dia ini nih, sama Ripka ini pada saat kita ketemu dari WhatsApp grup. Iya, dari WhatsApp grup. KBRI. Jadi Iya. dari KBRI Indonesia itu ada bikin WhatsApp grup yang dikumpulin tuh seluruh WNI yang tinggal di Afrika Selatan. Jadi di seluruh kota ya, nggak cuma di Durban aja. Di Durban kita hanya beberapa, dan tahu nggak sih, satu kota aja kalau mau ketemu kita susah banget gitu ya. Kalau di Pretoria sama di Johannesburg kayaknya lebih banyak di sana ya. Nah, Terus sama satu lagi, aku mau kasih tahu kalian juga di sini tuh public transportationnya tuh kendaraan umum lah ya, ibaratnya itu yang
nggak ada taksi ya, nggak ada taksi Bluebird. Nggak ada ya. Kita ada taksi, sebutan taksi di sini, tapi bukan taksi pribadi kayak taksi di Bluebird. Indonesia. Iya, nggak seperti itu. Jadi kayak angkot ya kalau Iya, di sana. Kalau di sana tuh angkot. Tapi dari mobilnya apa Hiace gitu ya kalau nggak salah. Mobilnya besar, ya, cuman bukan yang untuk pribadi gitu. Jadi untuk umum. Iya betul. Makanya di sini jangan berharap kita bisa ketemuan naik kendaraan umum Jangan itu nggak akan Nyasar bisa. nanti. Itu nggak akan bisa. Iya. Mau kalau di sana kan tinggal Gojek atau Gokar atau pakai Bluebird, aplikasi Bluebird. Di sini nggak bisa. Pesan aja buat kalian yang mager, Afrika Selatan itu nggak cocok banget. Betul, bener-bener nggak cocok karena nggak ada GoFood, nggak ada go yang lain deh. GoFood, Sampai nggak ada lupa saya. Nggak ada GoFood, nggak ada Shopee Food, nggak Iya, ada. nggak ada. Delivery apa segala macam makanan. Delivery ada kayaknya, tapi pizza aja. Pizza Ya, aja. dan Tapi makanan tertentu. nggak ada tuh yang di street food misalnya mau bami apa, bami abang ini gitu-gitu itu. Nggak kalian ada. Street food juga nggak ada. Jadi kalau kita mau makan, kita harus kayak ke mall gitu. Kalau ke tempat-tempat khusus. Jadi nggak semua ya, nggak seperti di Indo yang kadang setiap jalan aja ada orang jual. Di sini nggak ada. Betul. Ya, ATM juga kita jauh. Nggak ada Indomaret sayang. Betul banget, makanya Ya. kalian yang masih di Jakarta, aduh masih beruntung banget deh. Kalian akan ngerasain itu sangat berat, sangat susah cari apa-apa di sini pada saat kalian jauh dari tanah kelahiran kalian sendiri. Tapi kalau misalnya dulu juga kita gitu ya Rip ya, waktu di Jakarta mah, waktu di Indonesia asik-asik aja, bodo amat mau ngapa-ngapain, tapi kayak kesannya cuek gitu. Nah sekarang setelah kita jauh dari tanah kelahiran kita, jauh dari negara kita, itu baru kerasa. Iya. Terutama makanan ya. Betul. Iya. Jadi kadang suka nyesel ya. Kenapa sebelum kesini kita nggak makan sebanyak-banyaknya gitu. Bener banget. Itu yang aku rasain. Makanya ini udah nganceng. Nanti kalau misalnya aku pulang ke Jakarta, aku pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini. Harus bikin list Mbak. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya. Ngomong-ngomong ya, kamu di sini gimana kalau misalnya mau ngapa-ngapain? Jadi selama ini kamu juga kayak makanan atau apa itu kamu masak sendiri atau gimana? Masak sendiri Mbak. Ya jadi aku nggak bisa juga ya makan di luar kayak junk food ya masuknya. Kalau aku makan lebih harus yang kesehat gitu, yang harus kayak ada nasi, terus ada sayur sama lauk gitu ya, seperti di Indo. Jadi kalau misalnya keluar kan kita makannya kayak misalnya ke KFC atau kita makan di luar kayak pizza atau misalnya spaghetti kayak gitu kan masuknya ke junk food. Nah perut aku nih komplain gitu, jadi maunya nasi gitu. Buat kita nasi is life, nggak bisa ditawar sayang. No life. Iya, nggak bisa ditawar itu. Jadi tiap hari gini nih, kalau misalnya nasi di rumah udah kayak tinggal sedikit ya, udah warning nih, beb, waktunya kita beli nasi nih gitu. Ya kalau misalnya sehari aja kita nggak makan nasi Mbak, aduh Mbak, nggak kuat Mbak, saya lemes, mau pingsan. Terus nih ya guys ya, di sini tuh ya mereka tuh kalau makan yang berkuah, Ya. kayak kari atau makanan yang berkuah itu pasti kental, pasti dicampur dengan maizena. Sama kayak aku masak Thai curry misalnya ya, Thai curry itu yang si suami tuh nggak suka, yang encer tuh dia nggak suka, harus ditambahin dengan maizena yang banyak. Ya. Jadi kental. Aduh, kita yang biasa makan bakso di Jakarta. Aduh, jangan ngomong deh Mbak kalau itu Mbak. Nangis ntar aku pulang nih. Makanya Ya. Jadi di sini itu mereka nggak biasa makan seperti kita ya. Berkuah, Jadi ya. kalau misalnya aku jelasin, kita seperti yang aku bilang tadi, makan nasi terus sayur sama lauk. Nah kalau di sini tuh nggak seperti itu. Jadi misalnya mereka punya roti, terus mereka kasih kayak selai atau
keju atau apa gitu itu udah makan. Udah makan. Nah, kalau buat kita Belum itu makan. ngemil namanya. Bukan makan sayang, ini mah ngemil gitu ya. Bener. Nah ini juga yang terjadi sama aku ya. Aku mau cerita nih. Jadi oke. kayak aku nih aku kan suka samosa. Oh ya. Di sini ada di Iya. Spar tuh suka Iya, iya. ada samosa. Suatu hari aku beli 4 biji 4 potong gitu ya. Udah beli 4 potong terus aku ngomong aku mau makan lagi, suamiku langsung ngeliat aku, bukannya kamu tadi udah makan siang? Samosa buat makan siang. Enggak kali. Oh my god, itu mah cuma numpang lewat, din gitu. Gitu doang kalau buat kita. Kita belum makan nasi, artinya belum makan. Iya nggak sih Mbak? Lucu. Repot Bener-bener ya pokoknya. deh. Pokoknya di sini tuh terutama makan ya. Iya. Urusan makanan, urusan perut itu tuh yang bener-bener kadang tuh jadi masalah sih sebenarnya. Betul. Itu Kalau hal yang Yang lain mungkin masih kita bisa toleransi ya, tapi kalau soal makanan kan berhubungan dengan hidup ya Mbak. Kelangsungan hidup kita gimana kalau nggak ada? bener banget. Iya. Aduh, kalian beruntung deh guys kalau yang masih di Jakarta, di Indonesia mau cari apa aja gampang, mau Betul. GoFood gampang. Banyak-banyak bersyukur deh gitu ya. Pada saat kalian keluar, kalian Iya. meninggalkan Indonesia, itu kalian Betul. baru berasa kalau Iya. gue cinta Indonesia nih. Iya, baru menyadari kalau kita tuh segitu cintanya sama Indonesia. Pas kita udah jauh gitu kan. Nah, jangan dikira kalau misalnya ada orang yang pindah gitu ya, sekolah atau mungkin kerja atau menikah di luar negeri, itu enak, itu wah, itu gimana ya Mbak? Ya nggak tahu ya. Iya, kita sedih ya. Kita sebenarnya nggak begitu gitu. Kita pasti ada pertimbangan. Kenapa sih kita kok sampai meninggalkan tanah air demi seseorang yang kita cinta, atau demi pekerjaan, atau demi menuntut ilmu? Ya. Pasti ada cerita di balik itu. Jadi nggak mungkin lah kita itu di keluar negeri foya-foya atau senang-senang tiap hari kita tidur di hotel, itu enggak ya. Jangan harap, jangan berpikiran tinggal di luar negeri itu enak. Mau ngapa-ngapain susah. Betul Apa-apa banget. kerjain sendiri. Iya betul. Terus apalagi gini ya, kalau misalnya di Indo kan ada tuh yang namanya pembantu yang tiap hari tinggal di rumah kita. Kalau di sini kita nggak begitu. Kita paling seminggu cuma 2 kali, sisanya ya kerjain sendiri Iya, Neng, betul. gitu ya. Nah itu salah satu Betul. kemudahan. Itu salah satu kemudahan yang kita dapat di Indonesia ya. Iya, Kita bisa di dapat sini nggak ada. Ibaratnya mbak yang ngebantuin kita itu gampang. Dan mereka juga bisa ngapain aja, bisa setiap hari dateng Betul. gitu loh, ngerjain semua. Dan ngerti apa yang harus dikerjain. Kalau di Ya, sini enggak. Ya. Di sini Seminggu 2 kali capek gitu. Saya juga ngerasa ya. Saya juga ada helper yang bantu cuman seminggu 2 kali. Tapi dia masih belum paham gitu, karena kan setiap hari kan kerja di tempat yang berbeda. Jadi pas datang ke rumah kita, kalau udah satu kerjaan ya ketoklah pintu lagi, ibu ini udah selesai, terus saya mau ngapain lagi. Jadi harus dikasih tahu dan harus diawasin gitu. Jadi nggak bisa dilepas kayak di sana. Di sana mah kita bisa tinggal rebahan nonton Netflix ya. Kalau di sini nggak bisa, sama capeknya gitu, jadi sama aja. Kalau di sini mbak tuh memang harus dikasih tahu. Jadi Ya betul. abis ini dia mau apa kalau enggak, Ya. kalau aku dulu Ya. masih ada helper, aku kasih tahu hari ini kamu kerjain ini. Ya. Jadi nggak kayak mbakku yang di Jakarta udah paham udah tahu, kalau di sana ya. nggak usah dikasih tahu, mereka udah tahu. Nah kalau yang ini Betul. Nggak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi nggak bisa cari yang seseorang yang bisa ikut kita tiap hari. Iya. Kayak di sana itu susah ya gitu. Makanya. Jadi 1 makanan Mbak ya, terus 2 tadi kita Iya. tenaganya kurang gitu. Jadi selebihnya kita yang Kita kerja kerjain keras. sendiri. Ya, gosok gigi belum ya? Karena udah siang nih, udah makan segala macam, baru deh inget
Tadi aku udah gosok gigi belum ya? Ya guys, Sorry, tapi kayaknya ini pengalaman semua orang deh. Aku yakin semua ibu, apalagi di awal-awal ya kan, pasti ngerasain apa yang aku rasain. Terus kita lupa nih, kapan ya terakhir aku sisir rambut? Iya nggak sih Mbak? Terus abis gitu apalagi? Kadang juga lupa ya, tadi udah minum belum ya? Tadi udah ke toilet belum ya? Kadang gitu. Jadi gimana ya, udah sibuk banget gitu sama baby. Yang dulunya kita sampai bengong, sampai kalau udah beres semuanya kan kita sampai bingung mau ngapain lagi ya. Sampai udah kayak kipas angin kan tadi tole kayak begini. Sekarang yang udah bener-bener mata harus fokus ya sama baby. Sibuk banget. Oke. Satu lagi ya Rip, kalau yang aku tahu di sini tuh kita tuh di sini nggak gampang mau ngapa-ngapain. Betul Kendaraan banget. umum Iya. nggak seperti di Indonesia. Iya, Gojek, ada taksi, ada angkot di sana. Di sini tuh enggak. Di sini semua orang kayaknya yang aku lihat ya, kayaknya rata-rata mereka punya kendaraan pribadi. Ya, meskipun itu nggak wah, tapi ya itu kendaraan mereka gitu. Bener banget. Makanya untuk yang aku aja selama di sini nggak pernah sekalipun naik kendaraan umum di sini. Iya betul, aku juga nggak pernah Mbak. Makanya di sini tuh nggak segampang. Pokoknya tinggal di Indonesia tuh udah enak banget deh. Mau ngapa-ngapain, banget. mau ngapa-ngapain tuh Iya. gampang. Lapar, Tinggal lagi GoFood. mage, ya tinggal GoFood. Ya, kita sebut merek Mbak ya, nggak apa-apa ya. Mau ngapa-ngapain gampang. Tapi Iya. kalau di sini semua harus kita kerjain sendiri. Di sini nggak ada kayak gitu. Jadi kita lapar, malas masak, ya kita harus keluar gitu. Nggak bisa kita rebahan. Nelpon pizza mungkin bisa, tapi tergantung ya di mana kamu tinggal gitu. Karena di sini kalau kita nggak tinggal di deket lingkungan mereka, itu pengirimannya, daripada pizzanya, ongkos kirimnya itu lebih mahal gitu. Nah jadi daripada gitu ya kita sendiri aja keluar gitu makan di sana. Sama satu lagi Rip yang aku inget ya, yang aku perhatiin gitu ya. Itu tuh online shop di sini, all shop di sini tuh biayanya mahal ya. Banget. Berapa sih kalau misalnya itu? Aku sih belum pernah ya online shop ya Mbak ya. Online shop yang kayak gimana maksudnya Mbak? Ya, Oh kayak take a lot gitu ya. Ya biasanya sih di sini marketplace-nya itu take a lot. Suami aku sih yang biasanya suka belanja. Tapi mahal biayanya ya. Iya betul, karena dia kirimnya dari ibu kota. Nah itu kalau di bawah 400.000 ya, 400 rand maksudnya, itu aku kurang tahu berapa, tapi itu mahal banget. Bisa sampai 100.000. Iya, 100 ribuan. 100.000 kalau diuangkan di Indonesia. Ya anggap aja kalau di sini 100 rand lah ya, karena kan satu randnya 900 sekian ya. Anggap aja 1.000 lah, satu rand 1.000 rupiah. Nah itu bisa 100.000. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya, kamu tinggal di Surabaya, terus kamu beli sesuatu dari Jakarta, paling cuma 20 ribuan. Iya, 20 ribuan. Nah kalau di sini 100.000. Bisa 100 Iya, ribu bisa sampai 100 ribu lebih loh. Iya betul. 120 rand gitu kan. Aku Iya. juga makanya kaget gitu. Kok di sini belanja apa-apa, belanja online aja biaya kirimnya itu bisa sampai 100 ribu lebih. Iya betul. Makanya aduh beneran deh, kita tuh ngerasain di sini tuh yang susah ya mau ngapa-ngapain Oh ya, iya Nek. Mbak, nangis kita. Iya. Makanya biaya online shop di sini tuh bisa hampir 100 ribu Betul. dari Iya. Jakarta Semarang misalnya itu bisa 100 ribu. Misalnya Jakarta Surabaya itu bisa 140 ribu kayak gitu-gitu. Betul, ya. Kira-kira kalau kita dihitung jaraknya kira-kira kalau di Indonesia itu segitu. Seperti dari Jakarta ke Surabaya atau seperti dari Jakarta ke Semarang. Itu ya 100 lebih lah gitu. Kalau misalnya pernah sih dia itu transaksi sekitar 400 lebih itu free ongkir. Iya, Ya, betul. tapi ya gitu Tapi kan harus nggak mungkin banyak. juga kalau di sana kan di Jakarta misalnya di Iya. Indonesia kita mau belanja Iya. belanja biaya belanjaan kita 70 ribu, ongkos paling cuma 10 ribu Ya, gitu betul. kan. Kalau di sini apalagi di sana kan kita ada apa itu
Gratis ongkir ya? Ah. Ya, gratis Kalau ongkir. di sini belanja 70.000, biayanya bisa 100.000. Gitu, makanya. Betul banget. Ya. Oke, Ripka, kayaknya udah agak sore. Udah sore, kita juga mau seru banget ya obrolan kita hari ini. Dan aku nih baru pertama kali nih guys ketemu sama Ripka nih baru sekarang. Ya. Itu tuh yang tadinya tuh udah mikir, aduh bisa nggak ya kita ketemu gitu kan. Karena kalau kita lagi WhatsApp nih ya, Iya. kapan ya Mbak ketemuan, kapan ya Mbak. Iya. Dan aku juga mikir gini, kayaknya nggak mungkin bisa ketemu deh, soalnya agak lumayan jauh kan rumah Jauh dia, banget gitu rumah kan. kita. Makanya- Sama-sama di Durban tapi Agak jauh. jauh banget. Ya. Makanya pas Ripka bilang Mbak ketemuan yuk, aku ada waktu. Rumah ini juga nih seneng banget gitu Iya, kan. Akhirnya refreshing hitung-hitung Mbak ya. hitung-hitung refreshing. Jadi akhirnya yaudah yuk kita ketemuan di sini satu tempat di pavilion yang Iya. Ripka tahu, aku juga Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya. Jadi kita akhirnya sekarang ini ada di sini guys. Aku biasanya cuman ini sih nonton Mbak gitu. Biasanya kalau saya baby tidur, kan kita pengen tidur juga, tapi on the way buat tidur itu nggak bisa langsung kayak tidur gitu guys. Jadi mesti kayak lihat-lihat dulu kayak gitu. Nah, suamiku juga pernah nih waktu lihat Mbak sama suaminya Mbak lagi ngobrol-ngobrol di YouTube situ, dia ketawa. Makanya ini kayaknya seru banget nih mau ketemu Mbak Keke ya. Aduh, ya gitu deh. Yaudah, pokoknya gini, kamu juga sehat-sehat. Terima Mbak kasih juga udah ya. dateng, udah ketemu, Terima kasih juga. udah ngobrol-ngobrol sama aku. Dan semoga next time kamu bisa ke rumah aku. Pasti nanti kita cari waktunya ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu bisa mungkin kayak sehari gitu Mbak. Karena kan nggak apa-apa nih. Nggak ada orang di rumah, kita berdua Oke, doang. nanti kalau misalnya pas weekend ya. Weekend aja kamu kalau pas kebetulan suami lagi ada waktu, bawa aja si Eden, nggak apa-apa. Eden Iya, nggak soalnya kemana. kalau sama baby kita ke mall, kadang dia mesti melakukan bisnisnya gitu ya, tanda kutip. Itu agak susah guys ya gitu. Jadi ya tadi sebetulnya agak juga kasihan ya sama si Eden gitu. Dia kan seharian tadi juga rewel. Terus belum tidur. Tidur cuman dari perjalanan dari rumah sampai ke sini tadi, sampai di tempat parkir tuh baru dia bangun. Cuma 30 menit doang tidurnya gitu. Ya, anyway, kamu aku seneng banget. Iya, Terima aku juga. kasih banget kamu udah mau dateng. Kita udah bikin ngobrol bareng-bareng di YouTube aku. Jadi selanjutnya mudah-mudahan kamu bisa datang ke rumah aku. Oke. Nanti kita cerita sempetin banyak. ya. Ya, thank you ya Ripka. Nanti kita masa-masa bareng ya. Iya. Oke guys, sekian dulu. Itu dia obrolan aku sama Ripka, salah satu WNI yang berada di Afrika Selatan. Semoga dari obrolan kita ini kalian bisa tahu penderitaan yang kita alami seperti apa. Enggak bercanda. Enggak kok, kita bahagia kok ya Mbak ya. Bahagia kita. Kita sengsara kalau urusan makanan guys. Iya. Urusan makanan kita sengsara. Jadi selebihnya sih kita happy gitu. Karena biar gimana hidup-hidup yang kita jalanin adalah pilihan kita. Betul, Apapun yang kita pilih itu segala konsekuensi dan resikonya Ya. kita harus jalani dengan ikhlas. Betul. Gitu. Setuju Mbak. Jadi tetap semangat dimanapun kalian berada, Ya. yang berada di Indonesia maupun yang nggak ada di Indonesia, hidup itu harus berjalan. Betul. Jadi sebanyak-banyaknya kita cari teman, sebanyak-banyaknya kita berbuat baik, dan sebanyak mungkin kita membuat hidup kita bahagia. Iya, betul. Ya, jadi sekian dulu percakapan kita saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Ya, Ripka, terima kasih banyak. Oke guys, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Lunch and supper, we always eat rice. I know. Yeah. You know, if I ate rice like that, Yeah. I wouldn't be able to fit through that door. I would be bigger. My body can't process it. Can't process it. Yeah, but how we still can? I don't know. No, man. See, I was thinner than this before. I was 41. Yeah.
And now I'm 45. I really don't know how you people. With that, you know, we eat rice, not only rice, but with the vegetables and like something Yeah, else. but like everything chicken or that you have is something. deep fried. Everything is deep fried, deep fried, It deep is true. fried. Yeah, it is true. Which is very unhealthy. So your cholesterol level goes through the roof. You're prone to heart attack. Okay, but in the fact, we are healthy, no? We I not taught my wife in Indonesia when I walked in there. okay. They were using sunflower oil for cooking. They were using ghee. They were using margarine. Okay. Those three things I said to get them out of the house right now. You have butter, you have olive oil, and no ghee. Okay? Bye, see you. Take it easy. Bye. Okay, bye, Mr. Bye, take it easy. Bye. Bye. Bye.